Halo teman-teman, video kali ini gue akan bahas sebuah garapan, retro ya, yang artinya butuh modal dan ini di jaringan Ethereum ya. Jadi artinya gas fee-nya tuh mahal lah gitu ya. Nah, produk ini tuh menarik banyak perhatian orang. Kenapa? Karena dia mendapatkan funding yang cukup besar dan ketika dia launching itu dia dapat TVL yang cukup tinggi ya. Jadi punya dampak, positif dari warga kripto, khususnya di Twitter gitu ya. Dan setelah gua cek dan banyak yang request juga, gua baca, gue pelajari ternyata produknya ini memang agak unik dibandingkan project-project DeFi lainnya. Namanya adalah, Ethena gitu ya. Jadi kalau kita lihat websitenya di sini Ethena, dia udah tulis bahwa enabling the internet bond. Nah, ini cukup unik dia sebutnya sebagai internet bond gitu ya. Nah, Ethena ini kenapa menarik banyak perhatian orang ya? Yang pertama adalah dia pakai teknologinya Pit Network. Yang kita tahu Pit Network kemarin udah umumin mereka memberikan airdrop ke beberapa project dan waktu itu dikasih ada 50 lebih proyek ada logonya dan salah satunya ada logonya si Ethena. Makanya kenapa orang mulai mencari dan menemukan Ethena gitu ya. Di sini Ethena menggunakan teknologi Oracle-nya Pit Network untuk memastikan bahwa harga USDE yang dicetak oleh Ethena itu sebanding dengan harga USD yang asli. Jadi dia memastikan bahwa harga $1 USD sama dengan 1 USDE. Ya, jadi itu kegunaan dari Oracle tersebut gitu loh. Dan ini price feed-nya itu bisa muncul lebih dari 50 blockchain yang ada ya. Nah, terus yang menarik selanjutnya adalah di tanggal 3 Februari mereka ada post bahwa mereka sudah mencetak USDE dengan supply di angka 150 juta US dollar dan itu nilai yang besar ya termasuk besar untuk proyek yang baru launching. Dan APY-nya pun atau bunga setahunnya pun nggak main-main buat sebuah aset fiat atau stable coin mencapai hingga 18% ya per tahunnya. Jadi itu sebenarnya gede banget gitu loh. Dan ya di tanggal 15 Februari mereka umumin atau repost dari Binance Lab Fund, mereka ini masuk ke dalam season 6 incubation projectnya Binance Lab. Ya, di mana di project inkubasi tersebut Binance Lab punya pakar-pakar yang hebat ya, orang-orang pintar yang bisa memberikan saran, ide-ide dan something ya untuk sesuatu untuk mengembangkan masing-masing project di pesertanya. Dan kita tahu sendiri NFT Prom juga udah listing di Binance, makanya orang-orang tertarik mencari apa nih kira-kira yang nantinya akan next listing di Binance Lab. Salah satunya yang diharapkan adalah Ethena, karena Binance sendiri juga suka produk-produk, DeFi gitu ya. Walaupun memang kebanyakan akhir-akhir ini listingnya produk atau proyek blockchain, seperti itu. Nah, untuk fundingnya sendiri, ya ini di tanggal 19 Juli 2023 dia itu mendapatkan funding 6,5 million US dollar ya. Ini ketika di fase seed round. Nah, lead-nya oleh Dragonfly ya. Lalu partisipasinya ada Crypto Haze dan lain-lainnya gitu loh. Dan juga ada OKX Ventures, Gemini, Huobi, intinya banyak exchange yang invest di Ethena Labs tersebut. Dan ya, yang paling terbaru dia itu udah naik lagi dapat pendanaan di sekitar 18 million US dollar ya baru-baru ini. Jadi bisa dibilang Ethena Lab ini makin dipercaya oleh banyak instansi-instansi besar. Ya, selain itu dia juga partnership dengan Mode Network ya dan masih banyak lagi. Jadi Ethena ini cukup kelihatan legit. Nah, sekarang kita akan pelajari apakah selegit itu proyeknya dan cara ngegarapnya gimana gitu ya, dan butuh modal berapa atau biaya berapa yang harus kita keluarkan. Jadi teman-teman silakan tonton full videonya gitu ya. Nah, jadi pertama kita cari tahu dulu apa itu Ethena. Jadi Ethena ini punya produk di mana dia punya sebuah aset namanya adalah USDA. Apa itu USDA? USDA ini adalah stablecoin tapi berbeda dengan USDT ataupun USDC yang dimana USDT dan USDC itu peg dengan USD dollar asli ya dimana ketika dolar tersebut dicetak di kripto maka di bank reserve atau bank penampung yang asli itu harus punya aset yang sama. Jadi misalnya USDT mencetak 1 juta US dollar, artinya dia di banknya, di bank fisik itu harus punya 1 juta USD
kayak gitu. Baru dia bisa cetak 1 juta USDT. Nah, itu disebut dengan peg. Dia harus punya aset yang sama atau minimum senilai. Tapi di sini ETH itu mengeluarkan produk yang sifatnya itu synthetic dollar. Apa itu synthetic dollar? Jadi USDA ini intinya dia itu ngepeg dengan stablecoin yang sudah ada. Jadi kayak USDT dan USDC dan lain-lain itu akan menjadi pegnya si USDE. Ya, otomatis misalnya kalau tadi USDT atau USDC duitnya disimpan di bank, kalau ini ya USDT dan USDC-nya itu disimpan di Ethena. Lalu Ethena akan menciptakan satu stablecoin baru namanya USDE. Nah, ini kenapa pertanyaannya kan? Kenapa harus pakai USDE? Kenapa nggak pakai USDT atau USDC? Kenapa harus pakai synthetic padahal fungsinya sama? Nah, yang membedakan adalah tujuan dari Ethena supaya aset yang kita pakai, stablecoin tadi, itu tidak terikat dengan bank secara langsung. Karena jatuhnya si USDE ini itu jadi uang ketiga gitu loh. Kayak USDT ngepek sama dolar, USDE-nya ngepek sama USDT. Nah, gambarannya gitu. Karena dia tidak mau uangnya nanti ini harus disimpan di bank, tidak mau repot-repot ya, nantinya takutnya bank ribetin atau ada instansi yang ribetin, makanya dia sifatnya itu synthetic dollar. Dan ini tujuannya lebih ke efisiensi capital dan penggunaan aset tadi gitu loh. Karena kalau misalnya kita mau pakai USDT dan pihak si pemilik atau si tether yang menciptakan USDT itu tidak bisa sembarangan pakai US dollar yang ada di bank untuk hedging atau untuk berinvestasi. Ya, dia harus benar-benar taruh di bank. Sedangkan tujuannya USD ini supaya USD ini nantinya asetnya itu bisa dipakai untuk berbagai produk dan menciptakan reward yang besar kayak gitu. Makanya kenapa dia sebutnya adalah internet bonds ya, karena dia ngebonds dengan USDT ataupun USDC dan stablecoin lainnya. Nah, Ethena akan memprovide derivative infrastruktur ya, di mana untuk mengubah Ethereum menjadi crypto native yield bearing synthetic dollar pertama ya, tanpa terikat dengan sistem banking tadi. Nah, kalau kita lihat di sini apa yang membuat USDE unik? Yang pertama 100% collateralized dengan trustless crypto asset. Jadi crypto aset yang nantinya sifatnya terpercaya itu akan jadi kolateralnya. Kayak tadi kan USDT dan USDC menjadi kolateral dari USDE. Kedepannya nanti ada kayak Warp ETH, ya, Warp Bitcoin, dan aset-aset besar lainnya itu akan menjadi bagian dari kolateralnya. Terus juga censorship resistant, artinya tidak terikat atau kolateral dengan sistem perbankan. Terus embedded yield, ya, dia menggunakan yield yang didapatkan dari LSD ya, atau liquid staking derivative, liquid staking DeFi ya. Terus LST seperti kayak STTH, WSTTH, dan lain-lain, dan nantinya digunakan sebagai basis dari arbitrase sehingga bisa menciptakan reward yang jauh lebih besar. Terus scalable ya. Nah, dia nggak perlu yang namanya over collateralization. Apa itu over collateralization? Jadi biasanya kalau kita pakai lending and borrowing ya, kita masukin supply 1 ETH misalnya, maka kita maksimum pinjamnya adalah 0,7 ETH atau 70%-nya. Itu jadi 30% tidak bisa kita pinjam gitu ya. Dan kita biasanya paling aman tuh pinjam 30%. Nah, di sini dia sifatnya scalable. Artinya kita masukin 1 USDT sebagai kolateral, kita dapatnya 1 USDE. Karena ya dia udah langsung 1 banding 1 gitu. Nah, sisanya kalau kita baca ya, mekanik dari USDE sendiri ini memastikan bahwa user bisa melakukan deposit aset USD, Ethereum, atau liquid staking token sebagai kolateral untuk menciptakan USDE. Artinya, misalnya kalian punya ETH, kalian bisa stakingkan di Lido ETH-nya, lalu mendapatkan liquid staking dari Lido, ya misalnya LS ETH, lalu kalian bisa masukkan lagi ke Ethena untuk menciptakan USDE. Ya, dari kalian dapat bunga di Lido, terus kalian dapat bunga lagi di Ethena. Nah, itu kelebihannya di situ. Dan kolateral ini nantinya sifatnya akan delta neutral collateralization ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, terus juga kelebihan dia udah pasti on-chain security ya, karena semuanya dilakukan menggunakan smart contract. Ya, jadi untuk mengurangi resiko kesalahan oleh human error dan lain-lainnya, jadi semua udah terprogram. Nah, terus sisanya nantinya bisa untuk leverage
untuk meningkatkan yield yang jauh lebih tinggi lagi. Nah, yang menarik yang membuat gue penasaran, pertanyaan semua orang gue yakin adalah resikonya apa ya? USDI ini bisa di-peg atau enggak? Di-peg itu adalah lepas ya. Misalnya tiba-tiba harga USDI-nya jadi 0,1 dolar, sedangkan USDT-nya tetap 1 dolar gitu ya. Otomatis kan kita rugi gitu, karena kita megangnya adalah USDI. Nah, di sini kalau kita baca, ketika user deposit 100 dolar dalam bentuk STTH, maka kita akan menerima 100 dolar USDI secara otomatis gitu loh. Berarti ketika kita mint, maka nilainya sama persis ya. Kayak tadi aku bilang kalau di lending and borrowing itu tidak boleh gitu. Nah, nantinya biaya tersebut ada biaya namanya slippage ya, itu udah pasti. Terus ada fee minting dan lain-lain. Nah, dia ini tidak ambil biaya minting maupun redeeming ya, semua berdasarkan gas fee aja. Nah, dia akan ambil biaya ketika kita staking USDI-nya atau USD Ethena-nya. Nah, di sini cara dia menghasilkan profit atau keuntungan karena bunganya kan gede banget. Pasti penasaran, dia cetak duitnya gimana? Dia kan bukan bank, nggak bisa cetak duit. Makanya di sini kita pelajarin, dia bilang bahwa return yield-nya itu dari derivatif dan beberapa aset. Contohnya pertama, dia akan staking asetnya ke Ethereum, ke konsensus untuk mendapatkan reward dan eksekusi dari tiap layernya. Yang kedua adalah funding dan basis spread dari delta hedging derivative position. Nah, ini bisa aku tangkap sebagai duit kita itu ibarat kayak kita titipkan ke manajer investasi, di mana manajer investasi ini adalah si pihak Ethena. Jadi duit yang kita masukkan itu akan digunakan, jadi kita nge-funding dia, mendukung dia, dia gunakan untuk hedging, untuk derivatif ya, untuk berbagai produk-produk investasi lain yang bisa menghasilkan keuntungan. Nah, itu semua akan dikelola oleh dia menggunakan teknologi smart contract. Jadi bukan manusia. Berbeda ya kalau kita beli reksadana yang konvensional, itu kan duit kita dimainkan atau diinvestasikan oleh manusia. Sedangkan ini pakai smart contract. Jadi keuntungan yang kita dapatkan atau bunga yang kita dapatkan itu adalah hasil dari hedging derivatif. Ya, jadi perbedaan di situ. Resikonya apa? Resiko adalah smart contract risk. Misalnya smart contractnya kena eksploitasi dan lain-lain. Karena beberapa DeFi kan udah pernah kejadian gitu ya. Terus yang kedua, external platform risk. Misalnya kita USDI-nya kita stakingkan di platform di luar dari Ethena. Misalnya di PancakeSwap keluarin produk Ethena misalnya. Kita masukin ke situ, tahu-tahu itu kena hack. Nah, itu resiko. Terus yang ketiga, liquidity risk. Misalnya apa? Misalnya kayak tadi, ketika harga salah satu asetnya turun, lalu kita pengen redeem, itu maka kita mengalami kerugian. Yang keempat, custodial operational risk. Dia kan punya wallet custodial, punya tempat penampung, punya tempat operasional. Nah, kalau terjadi apa-apa, itu adalah resiko juga. Kelima, exchange counterparty risk. Jadi, duit kita itu, tadi kan sudah dibilang ya, masuk ke produk-produk keuangan, hedging, dan lain-lain. Nah, salah satunya itu ada exchange. Exchange-nya itu ada DEX ataupun CEX. Kebanyakan di DEX tapi. Nah, kalau misalnya DEX-nya itu terjadi kenapa-napa, itu ada resiko juga. Yang keenam adalah market risk, yaitu kenaikan atau perubahan harga dari aset volatile yang kita masukkan. Tapi kalau kalian masukinnya stable, ya harusnya masih aman, kecuali stable-nya tiba-tiba di-peg. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, maka dari itu, karena dengan berbagai risk yang ada, dia ini sudah melakukan yang namanya audit smart contract-nya. Jadi di sini ada listnya juga. Dia ada pakai dia ada 3 fase yang diambil, ada Coinstamp, ada Spearbit, Cantina, dan fase-fase juga banyak sampai fase 7 ada Passoff, Code for Arena, Cheerslab, dan Immunevi. Di sini ada report dari Zelig Audit ya untuk kontrak Ethena-nya, ada juga Coinstamp ya, ada Spearbit dan lain-lain. Jadi dia audit itu berkala sampai 6 lapis, karena 7 lapis yang Immunevi itu tujuannya untuk cari bug bounty biasanya. Ya, jadi menurut gua dari segi audit pun ya oke, dia cukup tebel ya, sampai 7 kali. Biasanya break DeFi itu minimum 1, maksimum 2 atau 3. Ini sampai 7. Berarti dia benar-benar memang serius gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke penjelasan produknya. Kalau untuk token, ini belum jelas Ethena tokennya apa ya, dan dia belum kasih tokenomic juga. Cuma spekulasi kita orang-orang ya pasti ada airdrop ya sebagai token dari DAO gitu loh. Jadi kita di awal early ikut masuk, ikut invest ya untuk mendapatkan potensi reward tersebut seperti itu. Dan sebenarnya juga ada sedikit clue dari Twitternya. Tadi gua ada
sempat nemu ya. Di sini kalian bisa baca Athena Lab mainnet about to drop. Ya, jadi kita bisa kayak bilang kemungkinan dia ada semacam reward yang tidak terduga gitu loh. Jadi ya kita masuk aja how to ngegarapnya gitu ya. Nah, untuk ngegarapnya gue udah taruh linknya di deskripsi video. Ya kan, tinggal klik aja di situ. Nah, nanti tampilannya akan sama seperti ini. Kalian bisa lihat, kalian siapkan MetaMask kalian di jaringan Ethereum. Ya, kalian klik connect wallet di sini. Pilih MetaMask, ini bisa support banyak ya. Bisa Bitget, OKX, Rebi ya. Kalau kalian pengen nambah-nambah transaksi silakan. Nah, terus kan tinggal connect aja. Nah, ini kita tunggu sampai masuk ya. Nah, kalau sudah masuk sampai seperti ini term and condition ya. Ya teman-teman kalau mau baca silakan. Intinya tentang kepatuhan dan udah dior lah tentang produknya gitu loh. Nah, kalau udah kalian X di sini. Nah, di sini gue akan jelaskan. Jadi sistem rewardnya adalah kita mengumpulkan shard sebanyak mungkin. Jadi saat ini dia sedang mengadakan yang namanya shard campaign. Ini yang juga memperkuat terjadi airdrop gitu ya. Selama kita pakai produk dia, kita akan mendapatkan shard setiap harinya. Ya, jadi kalau kalian diemin, maka tiap harinya kan akan dapat shard. Kalau kalian withdrawal, shardnya akan berhenti berproduksi, gitu ya kurang lebih ya. Nah, informasi apa yang bisa kita ambil? Pertama, ini baru mulai, ini epoch 1, kita belum tahu akan berhenti di epoch berapa. Terus shard yang sudah keluar adalah 6 juta sekian, 6 billion sekian ya, 6,542 billion. Terus di sini ada epoch countdown, artinya apa? Dia akan berganti jadi epoch 2 ketika sudah mencapai waktunya, ya 13 hari lagi. Total usernya ada di angka 20.210 orang yang sudah masuk ke Ethena, artinya antusias orang tuh udah gede banget. Dan kita bisa lihat protokol APY, artinya bunga yang kita dapatkan setahunnya di angka 16,9%. SUSDE APY 27,6%, ini adalah LST, Liquid Staking Token. Ya, nanti gua akan jelasin untuk yang LST ini. Terus ada USDE supply, artinya sudah ada 232,74 juta USDE yang dicetak. Artinya ada setara angka yang sama itu udah masuk kayak gitu. Berarti ini udah gede banget. Nah, di sini ketika kalian pakai protokolnya, dia udah ngasih tahu how to earn. Jadi di sini ada penilaiannya. Pertama adalah buy and hold USDE. Maka kalian akan dapat 5 shard per harinya. Terus kalau kalian stake USDE-nya, nantinya kalian akan dapat SUSDE. Nah, itu kan akan dapat tambahan 1 shard per harinya. Nah, terus kalau kalian provide liquidity, memasukkan liquidity dan lock LP token, kalian akan dapat 20 shard per harinya. Ya. Nah, cara dapetinnya gimana? Cara dapetinnya adalah pertama kalau kalian ikutin yang buy and hold, itu kan bisa ke bagian buy, ya. Ini awalnya dulunya min ya, terus jadi buy gitu loh. Nah, misalnya kalian pilih asetnya. Kalian pastikan di wallet MetaMask kalian itu punya ETH untuk bayar biaya jaringan. Terus yang kedua kalian punya aset untuk ditukarkan dengan USDE. Misalnya kalian punya USDC. Kalian masukin aja, misalkan punya berapa? 500 USDC. Ya, kalian masukkan, nantinya kan akan mendapatkan 498,6 USDE. Nah, kok dapatnya nggak sama, dapatnya malah lebih sedikit karena ada namanya slippage ya dan biaya fee swap atau biaya tukar gitu ya, dan ada biaya gas fee. Nah, nanti ketika kalian sudah swap, kalian akan mendapatkan aset namanya USDE dan itu kalau kalian hold seharinya kalian akan dapat 5 shard ya. Nah, terus kalau kalian pengen USDE ini bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar, kalian bisa staking. Di sini staking single, artinya kalian hanya butuh satu aset. Nah, kalian bisa staking USDE kalian di sini, lalu kalian akan mendapatkan SUSDE, di mana SUSDE ini adalah liquid staking token. Nanti ketika kalian pengen unstack, ya pengen tarik lagi USDE-nya, maka kalian harus kembaliin SUSDE yang sama jumlahnya. Jadi kalau kalian pengen unstack 500, kan harus balikin 495,8 SUSDE-nya. Nah, di sini ketika kalian staking, kalian akan mendapatkan bunga berjalan setahun di angka 27,6%. Kok bisa bunganya segede itu? Karena dia sifatnya adalah APY, artinya itu
di compounding. Jadi hasil bunga yang kita dapatkan itu diputar lagi, di stakingkan lagi. Terus duit yang kita masukin, yang kita stakingkan, itu nantinya akan dikelola oleh Ethena menggunakan smart contract tadi untuk derivatif, untuk invest ke platform A, B, C, dan seterusnya, berbeda-beda. Makanya kenapa di sini dia ada ngasih yang namanya masa unstaking sebesar 7 hari. Jadi kalau kalian pengen unstake, ya, misalkan pengen tarik balik gitu. Nah, kalian masukin di sini unstack-nya, kan balikin SUSDI-nya, nanti kalian tinggal unstack. Nah, unstack ini butuh 7 hari sejak kalian klik. Jadi kalian klik unstack, tunggu 7 hari, baru kalian bisa claim di sini. Ya kan, masukin claim di sini, tinggal claim. Jadi kalian gas fee-nya tuh sebenarnya berkali-kali sih. Ya, ketika kalian swap itu kena gas fee sekali, terus kalian stack kena gas fee, berarti udah kedua kali, unstack 3, claim keempat gitu. Jadi kalian udah 4 kali transaksi kalau kalian staking USDI-nya. Nah, cara lain untuk mendapatkan poin lebih besar yaitu 20 adalah kalian bikin namanya liquidity. Caranya gimana? Caranya adalah pertama kita lihat dulu liquidity apa yang tersedia. Misalnya kita lihat karena dia mintanya nge-lock ya, berarti kita harus cari yang logo lock. Nah, di sini ada logo lock ada 4. Yang paling gampang adalah USDI dengan USDC. Nah, ini kalian artinya harus siapin dua aset ini dengan nilai yang sama atau setara kayak gitu ya. Cuma di sini kalau kita lihat lock limit ini udah penuh semua nih. Jadi yang USDI yang USDC ini itu udah 20 juta dua-duanya udah full. Yang tersisa itu adalah USDI dengan MKUSD. Nah, ini masih ada sisa sekitar 6,9 juta dolar yang bisa di stakingkan poolnya. Nah, dapetinnya gimana caranya? Dapetinnya adalah pertama, misalnya kalian punya modal 500 dolar gitu ya. Nah, kalian pindahinnya itu 250 aja, setengahnya. Jadi 250 MKUSD-nya kalian jadiin USDI. Oke, setengahnya ya. Nah, terus baru kalian ke bagian liquidity, terus kalian klik bagian sininya. Misalnya kan pengen yang USDI MKUSD gitu ya, ini 3 juta ya, masih bisa. Kalian klik di sini, akan terbuka curve.v. Ini kalian klik dari sini aja supaya nggak kena website palsu ya. Nah, nanti otomatis dia akan terisi tuh MKUSD dan USDI. Kalian klik tombol connect ya, kalian klik tombol connect wallet. Nah, terus tadi kan 250 ya, sisa setengahnya. Nah, di sini kan masukin juga 250 gitu loh. Nantinya otomatis USDI-nya dia juga akan minta yang sama, yaitu 248 sekian tadi gitu ya. Atau kalian kurangin aja 248 jadi 248. Nah, ini kalian centang ya, seperti ini. Ini karena gua nggak ada saldo jadinya nggak bisa kasih contoh ya. Jadi intinya kalian bikin yang sama aja. Nanti kalian akan dapat LP token yaitu MKUSD USDI gitu ya. Kalian dapat LP token. Nah, LP token ini itu nantinya kalau kalian pengen pecahin lagi ya, itu kalian bisa pecahin di sini ya, di bagian withdraw claim. Jadi nanti kalian masukin ya, misalnya one coin ke MKUSD semuanya misalnya. Nanti dia masuk ke unstack ya, kan withdrawal, nanti masuk ke unstack terus kalian claim ya. Jadi kurang lebih gitu sama sistemnya ya. Nah, misalnya kalian udah bikin MKUSD dan USDI, kalian balik ke Ethena-nya, kalian di sini deposit aja gitu loh. Kalian pilih asetnya tadi USDI dan MKUSD, kelihatan ya. Nah, kalian klik, nanti akan muncul balance-nya berapa LP tokennya. Terus kalian stakingin di sini gitu ya. Nanti kalian stakingin, maka kalian akan di-lock selama 21 hari untuk nge-unstack ya. Nge-unlock-nya kita klik di sini ya. Jadi kalau udah lock, untuk unlock itu kalian harus tunggu waktu 21 hari. Kalian bisa lihat ya, 21 hari. Terus kalau udah 21 hari kalian withdrawal, nanti balik lagi tokennya, LP tokennya itu bisa diklaim, baru kalian unstack di sini. Kalian withdrawal di sini. Di curve-nya ya. Caranya kayak gitu. Ribet kok? Iya, memang seperti itu DeFi ya untuk LP. Tapi kelebihannya kalian dapat 20 shard. Nah, jadi kalian tinggal pilih aja. Kalian pengen yang single lebih simple ya, tapi shardnya lebih dikit. Sedangkan yang
yang sorry, yang LP lebih ribet tapi dapat shardnya lebih banyak dan lebih lama, locknya 21 hari. Kalau single 7 hari, ya. Nah, terus fitur apa lagi yang ada di Ethena? Fitur lainnya adalah dashboard, di mana kita bisa lihat di sini dia ada positioning ya, kolateralnya. Jadi dia ngasih data secara terbuka. Tadi kan asetnya ada di angka 233,24 miliar gitu kan. Nah, dia pakai 225,9 miliar ini sebagai kolateral nasional. Jadi dia masukin ke berbagai produk-produk seperti hedging, staking, ya, yield, dan masih banyak lagi. Nah, di sini banyak banget data-data yang bisa kita pelajari, ya. Kita bisa lihat di sini ada baik kategorinya, ada staking pool, ada checks, ada liquidity, ya, dan macam-macam. Staker makernya juga ada, ya, Kraken, Coinbase, dan lain-lainnya. Jadi ini semua data bisa kalian lihat secara jelas dan hedgingnya pun juga clear, perceptual swap-nya ya dan lain-lainnya di sini ada, kalian bisa pelajari aja. Ya, jadi itu fitur dari Ethena. Nah, menurut kalian gimana? Apakah produk Ethena ini menarik ya untuk meningkatkan penghasilan pendapatan kalian? Kalau menurut gue pribadi, sebenarnya ini menarik banget ya, apalagi auditnya cukup baik dan gue paham kenapa dia tujuannya itu bikin seperti ini sebenarnya ya untuk menghindar dari crowdfunding dari bank ataupun lembaga-lembaga yang tidak memperbolehkan terjadi crowdfunding karena crowdfunding itu butuh izin dan kalau pakai izin itu biayanya mahal. Sedangkan ini dia bisa crowdfunding dengan bebas tanpa perlu izin, tanpa perlu biaya dan dia bisa memberikan kita reward yang besar karena tidak terpotong atas biaya-biaya tadi gitu loh ya. Dan ya kalau pertanyaannya minimum modal berapa? Saran gue adalah minimum di atas $500 sebenarnya sebaiknya ya. Tujuannya buat apa? Biar kalian bisa memaksimalkan reward yang kalian dapatkan kayak gitu. Karena kita bisa lihat sendiri yang ikut termasuk banyak, pasti mereka juga keluar modal besar. Kalau kita nggak ikut keluar modal besar, pasti kita dapat alokasinya lebih sedikit. Ya, jadi kurang lebih gitu sih teman-teman. Oke, semoga video bermanfaat. Kita ketemu lagi di next video. Ya, semoga clear. Sampai jumpa dan terima kasih. Dadah.